Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tuti Afrizal, Latsar CPNS 2020 Regional Bandung, Angkatan 28. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas individu, mind map tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Pada materi wawasan kebangsaan, saya akan menjelaskan 4 poin penting, yaitu definisi, sejarah, lambang negara, dan konsensus dasar. Poin pertama yaitu definisi. Terdiri dari cara pandang, kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia. Jadi, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia. Wawasan kebangsaan mengandung sebuah arti, komitmen, dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang masa kini dan masa yang akan datang serta sebagai potensi bangsa. Poin kedua yaitu sejarah. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Sejarah wawasan kebangsaan terdiri dari yang pertama yaitu Pergerakan Budi Utomo. Pergerakan Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji atas gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan Raden Enoto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga yaitu Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Benteng, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas berbagai persoalan seperti pembentukan badan terpusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa menuju Indonesia merdeka. Kongres ini bertujuan untuk membangkitkan semangat kerjasama antara berbagai perhimpunan pemuda dan mencari dasar persatuan bagi Indonesia. Yang keempat yaitu Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II berawal dari sebuah keprihatinan atas gagalnya upaya Kongres Pemuda pertama yang diadakan tahun 1926 untuk segera mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan sebutan hasil Kongres Pemuda kedua. Maka setiap tanggal 28 Oktober Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang kelima BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang mengatakan kepada para pemimpin di negeri ini jika pembentukan BPUPKI merupakan salah satu wujud dari janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. BPUPKI memulai sidang pertama pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI otomatis bubar dengan berdirinya PPKI. Yang keenam PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
adalah panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melanjutkan tugas BPUPKI. BPKI diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Pada 29 Agustus 1945, BPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian kita masuk pada poin ketiga, yaitu lambang-lambang negara yang terdiri dari bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Yang pertama yaitu bendera negara. Bendera Indonesia terdiri dari warna merah dan putih, di mana merah menggambarkan keberanian serta putih melambangkan kesucian. Dijahit pertama kali oleh Ibu Fatmawati. Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan saat Presiden pertama yaitu Soekarno mengikrarkan Proklamasi Indonesia. Yang kedua, lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia dan semboyannya ditegaskan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Burung Garuda disahkan menjadi lambang negara pada tanggal 11 Februari 1950 di sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga yaitu bahasa negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang mengatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang keempat adalah lagu kebangsaan. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Poin keempat yaitu konsensus dasar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Adapun bunyi Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu NKRI. NKRI merupakan negara kesatuan yang dibagi atas kabupaten dan kota madya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1. Bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia adalah republik, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui pemilu. Yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetap satu jua. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Upaya bela negara yang dapat kita lakukan yaitu
sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang menjadi dasar hukum nilai-nilai bela negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1. Yang selanjutnya adalah 5 nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya bela negara adalah melalui keahlian atau profesi yang dimiliki. Implementasi bela negara sebagai ASN adalah: pertama, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, yang kedua, melakukan tugas secara profesional, yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila, yang kelima, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Sedangkan aplikasi bela negara dalam praktek keperawatan adalah dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan budaya. Seseorang sebagai perawat harus bisa membantu dan melayani klien untuk tetap mempertahankan hak asasi manusia, untuk tetap mempertahankan hidupnya, dan untuk kesehatan masyarakat supaya masyarakat dapat hidup sejahtera. Demikianlah penjabaran tentang materi wawasan kebangsaan dan bela negara yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.